Baptis anak. Di dalam kehidupan bergereja, setidaknya dikenal ada dua sakramen, yaitu sakramen baptis dan perjamuan kudus. Namun demikian ada pula gereja lain yang menambahkan sakramen, misalnya sakramen pernikahan, sakramen pemakaman, dan sebagainya. Sakramen adalah pelayanan yang dikhususkan kepada jemaat dalam rangka karya penyelamatan Allah, yaitu sebagai tanda nyata dari iman, percaya, dan tanda adanya pemeliharaan atas iman jemaat. Jadi sakramen itu adalah suatu yang kudus, makanya dari kata sakral, suci ya. Jadi suatu pelayanan yang termasuk kudus. Sakramen baptis adalah pemercikan air ke kepala seorang yang dibaptis. Baptis yang dilakukan di gereja ada yang secara selam, ada yang secara percik. Namun intinya sama, yaitu merupakan simbol pembasuhan manusia dari dosa-dosanya oleh darah Yesus Kristus. Juga tanda pengampunan dosa, pembenaran manusia oleh Allah, dan simbol kelahiran baru, lepas dari dosa menjadi manusia baru. Pada intinya, baptis dilaksanakan dengan khidmat, takut, dan hormat akan Allah, sehingga tidak jadi soal apakah diselam atau dipercik. Dan anak-anak dari keluarga Kristen pun wajib dibaptis, sebab anak-anak juga mempunyai tempat dalam perjanjian Allah, dalam keselamatan bersama dengan orang tua mereka. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 14 sampai 16. Begitu pula Yesus mengingatkan, jangan menganggap rendah anak-anak. Katanya, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Matius 18 ayat 10. Saudara-saudara, berikut ini ada video sakramen baptis anak. Mari kita lihat. Ibadah Minggu Advent ketiga dengan tema Bersabarlah dilayani oleh Pendeta Titus Gunawan Hendrianto. Untuk memulai ibadah, Bapak dan Ibu dipersilahkan berdiri. Bersukacitalah, hai orang percaya. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya agung
Sungguh Ia melepaskan umat Israel hamba-Nya, karena rahmat-Nya kekal. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjanjikan damai sejahtera. Amin. Kasih Allah menyertai kita. Ya, kasih-Nya beserta kita. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari bersama-sama menyalakan lilin Advent ketiga di tempat kita masing-masing sebagai simbol kesediaan untuk bersabar menantikan Tuhan yang akan datang menggenapi janji-Nya di tengah pergumulan hidup kita. Tiga lilin kita nyalakan, karena kita pun mendengar Juru Selamat segera datang dan membawa damai besar. Tiga lilin kita nyalakan, karena kita pun mendengar Juru Selamat segera datang dan membawa damai besar. Opa, Oma, Bapak, Ibu, kakak, adik, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami merendahkan hati di hadapan-Mu serta memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Saat kami menantikan apa yang kami inginkan, kami sering tidak sadar dan marah-marah. Akhirnya kami menyakiti perasaan orang lain. Kami juga sering goyah ketika menunggu jawaban dari Tuhan atas permintaan kami. Kami sadar kami sulit untuk bersabar. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami mohon. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan
disampaikan melalui kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 1, 2, dan 31. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Hiburkan umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, serukan padanya perhambaan telah berakhirlah, kesalahannya diampuni dan hukumannya diakhiri. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Di Minggu Advent 3 ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh beribadah. Teristimewa dalam ibadah ini ada anak-anak yang dibaptis. Dan untuk itu Tuhan, kami yang sudah datang di dalam rumah-Mu, maupun yang beribadah di rumah masing-masing, biarlah Tuhan berkenan menyiapkan hati dan pikiran kami, mengkuduskan dan melayakkan kami, dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang membacakan dan menyampaikan sabda. Kami sangat membutuhkan sabda-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 7 sampai dengan ayat 10. Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus menunggukan hatimu, karena kedatangan Tuhan telah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Maranatha.
Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah melalui Minggu Advent 3 ini, kita bersama-sama berkata, bersabarlah. Mari kita bersama-sama mengucapkan, bersabarlah. Mari kita kembali pada kehidupan kita. Apapun yang terjadi, engkau bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak bisa merampas sukacita dan kebahagiaan. Apapun yang kamu hadapi, sebagaikan petani, pasti akan tiba hari panen itu. Tidak ada pekerjaan yang dikerjakan dengan segenap hati bersama Tuhan menjadi sia-sia. Dan apapun yang saudara akan lakukan, bersabarlah. Dan karena itu, jangan bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan. Di dalam hal apapun, itu akan merusak dan menghancurkan hidup. Dan untuk Bapak Ibu yang membaptiskan anak-anak, kita bersyukur hari ini, ternyata buah kesabaran Bapak Ibu hari ini tergenapi. Masa pandemik, anak-anak tidak bisa datang ke gereja. Bahkan di bawah umur 6 tahun, baru hari ini bisa datang untuk dibaptis. Maka kalau Bapak Ibu sudah mengalami ini, didiklah anak-anak ini di dalam Tuhan. Karena kehadiran anak-anak ini adalah merupakan berkat Tuhan bagi Bapak Ibu. Kehadiran mereka adalah supaya menyempurnakan kehidupan rumah tangga kita. Karena di dalam diri setiap anak adalah malaikat Tuhan. Ajaklah mereka walaupun masih bayi, masih kecil, dalam doa bersama setiap hari, yang walaupun hanya 2 menit. Dan saudara-saudara, mari kita akan tetap melanjutkan apapun yang saudara hadapi. Mau yang sakit, mau yang punya masalah pekerjaan, yang mau menghadapi masalah-masalah kehidupan, bahkan yang ditekan, ditindas, diperlakukan tidak adil, dan menjadi korban dari kejahatan orang-orang. Saudara, bersabarlah. Belajarlah dari kesabaran petani. Belajarlah kesabaran dari para nabi. Dan biarlah Tuhan yang akan hadir sungguh menyempurnakan. Sehingga dengan sikap bersabar inilah kita membangun kembali semangat menanti kedatangan Tuhan. Mengapa itu penting? Karena ketika Tuhan datang, semua yang Tuhan janjikan tergenapi, dan kemuliaan yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita alami, berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan, saat itulah benar-benar tergenapi. Bagaikan 5 anak gadis yang bijaksana, dia merasa sebuah berkat yang tidak bisa diungkapkan karena dia bersabar. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tuanya telah menyatakan iman mereka untuk membaptis anak-anaknya. Sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Yang ia katakan sendiri kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada.
Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia ini. Ia juga akan membaharui kita terus-menerus hingga kelak dengan tidak bercacat celah. Kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua dan anak-anaknya sehingga kelak anak-anak akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syukur. Bapa di dalam surga, hari ini telah hadir 15 anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu untuk dibaptis dalam kebaktian ini. Mereka dihantar oleh Papa dan Mama mereka untuk saat ini diberi tanda dan meterai kudus dari Tuhan. Untuk itu Bapa siapkan hati, tekad dan semangat yang bulat. Satu kasih dan pengorbanan dan keyakinan dari Bapa dan Ibu orang tua. Agar dengan baptisan ini menyadari bahwa ada tanda dan meterai perjanjian Tuhan antara Tuhan dengan anak-anak mereka. Dan kiranya Tuhan Engkau siapkan anak-anak ini yang berharga di mata-Mu untuk dibaptis. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian, Tuhan kuduskan. Sehingga baptisan kudus ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan benar-benar 15 anak-anak-Mu ini diberi tanda dan meterai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang anak-anaknya akan dibaptis bersama orang tua dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara yang anak-anaknya akan dibaptis, kita akan diingatkan kembali baptisan saudara-saudara sendiri dan nyatakanlah iman saudara-saudara yang juga diajarkan kepada anak-anak saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita? Kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak-anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak-anak saudara dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawab Bagus Surya Pandowo dan Kristi Asih Yekti Mahanani? Ya, kami percaya dan berjanji. Umat Tuhan, dengan sikap berdiri, bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan membaptiskan anak-anaknya, kita ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat duduk kembali. Joy Manuela Briel Sitorus. Dahayu Kalesi Elsbaye. Dahayu Kalesi Elsbaye, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rafael Bramantia de Krisnandi dan Mahardika Aviero de Krisnandi. Sekarang kami undang dengan hormat Bapak, Ibu, dan anak yang baru dibaptis. Silakan berdiri. Setelah berkat disampaikan, kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri nanti menaikkan doksologi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan duduk sementara Bapak, Ibu, dan anak yang dibaptis tetap berdiri. Pesan bagi orang tua dan wali. Saudara-saudara, dengan baptisan Tuhan memberi anak saudara kehidupan baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar bertumbuh dalam iman yang semakin kuat setiap hari. Didiklah anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah dan firman-Nya, serta pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri dengan sepenuh hati. Untuk itu, kami mengharapkan Bapak, Ibu, orang tua yang membaptiskan anaknya dan anak-anaknya untuk menghadap jemaat. Silakan. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah anak-anak ini sebagai anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Sebagai tindakan simbolis, kita menyambut mereka dengan sukacita. Mari kita bertepuk tangan. Terima kasih. Dan kami persilakan Bapak, Ibu, orang tua dan anak untuk kembali menghadap ke mimbar dan dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat.
segenap jemaatmu yang hadir di tengah-tengah ibadah ini, di dalam gedung gereja dan di pelataran, dan jemaatmu yang hadir di rumah, mengucap syukur untuk 15 anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Dan mereka telah diberi tanda dan meterai dalam baptisan. Kiranya Tuhan teguhkan, sehingga 15 anak-anak perjanjian Tuhan ini senantiasa dipelihara, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Dan menjadi orang yang berharga dan berhasil di mata Tuhan, di mata manusia. Berkatilah Bapak, Ibu, orang tua, anak-anak ini di dalam seluruh hidup pekerjaan dan di dalam pertumbuhan iman serta hubungan suami istri dalam keluarga, sehingga kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi mengalir dalam hidup mereka, sehingga melalui firman Tuhan dan kasih Tuhan serta didikan orang tua, anak-anak ini semakin hari mengerti makna dari baptisan dan iman, dan mereka boleh bertumbuh hidup dalam iman dan takut akan Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk seluruh jemaat dan simpatisan yang sedang mengalami tekanan hidup, beban berat, dan dalam keadaan gelisah, khawatir, dan takut karena berbagai-bagai, bertubi-tubi hal-hal yang sangat menyesakan terjadi. Baik di dalam masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan, hubungan rumah tangga, suasana hidup di dalam kantor dan pekerjaan, serta dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memelihara, sehingga kami boleh pulang dari tempat ibadah ini, dan yang ada di rumah masing-masing, semuanya akan berkata bahwa kami harus bersabar. Bersabar menantikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami saat ini berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit, dan dimanapun mereka berada, bahkan yang ada di tengah-tengah ibadah ini. Kiranya tangan kuasa Tuhan Yesus berkenan menjamah, menyembuhkan, menyehatkan, dan memulihkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi, dan di berbagai tempat ada bencana alam. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati melalui anak-anak-Mu boleh menjadi berkat untuk menyampaikan kasih sayang Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, pada saat ini untuk dunia yang penuh dengan kekerasan, peperangan, dan di dalam ancaman resesi, dan juga krisis pangan, krisis mental dan moral. Kiranya Tuhan, Engkau selamatkan bumi ini. Inilah doa syafaat kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Paduan Suara Wilayah 2 akan menyampaikan kesaksian dengan pesan sabar. Tempat yang senang, di mana tidak lagi perang, dan tiada sukar dan celah. Ke situ aku rindulah.
Sesungguhnya Sang Hakim memperhatikanmu. Teladani para nabi demi nama Tuhan. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukanya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku datang dalam susah sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu, sabar dalam susah sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu, beri kuat padamu. Saudara-saudari, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja. Tuhan memberkati. Tabur waktu pagi,
mulut, hati, dan jiwa kami tidak pernah berhenti memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami boleh membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau berkenan menerima dengan sepenuhnya, berikan roh takut akan Tuhan, begitu juga kebijaksanaan bagi gerejamu di tempat ini, untuk boleh mengelolanya demi tugas panggilan pelayanan yang Engkau perintahkan bagi kami untuk mengerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pergilah, bersabarlah di dalam menantikan penggenapan janji Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan dalam kewaspadaan dan cintanya memelihara dan menjagamu bagai biji matanya. Tuhan memberkatimu dengan kejutan-kejutan yang mendatangkan damai sejahtera. Selamat memasuki Minggu Advent ketiga. Tuhan beserta kita.